Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Dimas Hadi Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang standarisasi jaringan komputer. OSI vs TCP atau AP. OSI dikembangkan oleh ISO untuk menyediakan kerangka kerja standar bagi komunikasi jaringan. Model OSI terdiri dari 7 lapisan yang masing-masing memiliki peran tertentu dalam proses komunikasi jaringan. Lapisan OSI itu physical layer bertanggung jawab atas transmisi bit-bit melalui media fisik, contoh kabel Ethernet, serat optik. Data link layer menangani pengiriman data antara dua perangkat pada satu segmen jaringan, contoh Ethernet WiFi. Network layer menangani rute data di antara node-node dalam jaringan, contoh IP. Transport layer menyediakan kontrol kesalahan aliran data dan koneksi antara perangkat pengirim dan penerima, contoh TCP, UDP. Session layer mengelola pembukaan, pemeliharaan, dan penutupan sesi antara aplikasi di perangkat yang berkomunikasi. Contoh NetBIOS, RPC. Presentation layer menangani enkripsi, kompresi, dan penafsiran data untuk aplikasi. Contoh JPEG, MPEG, SSL atau TLS. Application layer menyediakan layanan dan protokol untuk aplikasi pengguna. Contoh HTTP, FTP, SMTP. Oke, next TCP atau IP. Dasar dari internet modern dan menyediakan kerangka kerja yang sederhana dan efisien untuk komunikasi jaringan. Model TCP atau IP terdiri dari 4 lapisan utama yang menggabungkan beberapa fungsi dari OSI ke dalam beberapa lapisan. Lapisan TCP atau IP. Yang pertama itu Network Interface Layer, menangani komunikasi langsung antara perangkat keras jaringan dan media transmisi. Contoh Ethernet, WiFi. 2. Internet Layer, menangani pengiriman paket data antara jaringan yang berbeda, contoh IP. 3. Transport Layer menyediakan kontrol koneksi antara perangkat pengirim dan penerima, contoh TCP, UDP. 4. Application Layer menyediakan protokol untuk aplikasi pengguna, contoh HTTP, FTP, DNS. Untuk perbandingan TCP dan OSI itu OSI memiliki 7 lapisan, sementara TCP atau IP memiliki 4, yang membuatnya lebih sederhana dan mudah dimengerti. OSI sering digunakan untuk memahami konsep-konsep fundamental jaringan, sedangkan TCP atau IP adalah dasar praktis untuk membangun dan mengelola jaringan modern, terutama internet. Oke, berikut adalah model TCP IP dan model ISO. Di sini model TCP atau IP terdiri 4 layer dan OSI 7 layer. Protokol yang bekerja di OSI layer. Application layer. HTTP protokol yang digunakan untuk mentransfer halaman web dari server ke browser web. FTP protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara perangkat di jaringan. Penggunaan dapat mengunggah dan mengunduh file dari server ke perangkat lokal dan sebaliknya. NVS protokol yang digunakan untuk berbagi file dan struktur direktori antara perangkat jaringan. DNS protokol yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain ke alamat IP dan sebaliknya. POP3 protokol yang digunakan oleh klien email untuk mengambil email dari server email. Pengguna dapat mengunduh email dari server email ke perangkat lokal. MAME protokol yang digunakan untuk menambahkan fitur-fitur tambahan ke dalam email seperti lampiran file, teks format, dan gambar dalam pesan email. SMB protokol yang digunakan untuk berbagi file, printer, dan sumber daya lain di jaringan, sering digunakan dalam jaringan Windows. NTP protokol yang digunakan untuk mentransfer artikel dari server ke klien di jaringan Usenet, yang merupakan sistem diskusi berbasis teks. DHCP protokol yang digunakan untuk memberikan konfigurasi jaringan kepada perangkat dalam jaringan seperti alamat IP, gateway, dan DNS secara dinamis. Oke, next. Presentation layer atau presentasi layer. Telnet protokol yang digunakan untuk mengizinkan akses ke perangkat jarak jauh melalui jaringan. SMTP protokol yang digunakan untuk mengirim email melalui jaringan, bertanggung jawab atas pengiriman email dari klien email pengirim ke server email penerima. SNMP
Protokol yang digunakan untuk mengelola dan memantau perangkat jaringan seperti router, switch, dan server. Session Layer NetBIOS, protokol yang digunakan untuk menyediakan layanan komunikasi antara aplikasi di jaringan komputer. NetBEUI, protokol jaringan ringan yang dikembangkan oleh Microsoft, dirancang untuk digunakan dalam jaringan kecil yang tidak memerlukan konfigurasi yang rumit. IDHB, protokol yang digunakan dalam lingkungan jaringan AppleTech untuk mengelola transmisi data yang diatur dalam aliran data. PIP, protokol autentikasi yang digunakan untuk memvalidasi identitas pengguna yang mengakses jaringan. SPDU, unit data protokol yang digunakan untuk mengirim informasi kontrol dalam sesi komunikasi. Oke. Transport Layer (TCP), protokol yang menyediakan koneksi yang andal, terurut, dan error checker antara aplikasi yang berkomunikasi di jaringan komputer, memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dan dalam urutan yang benar antara pengirim dan penerima. UDP, protokol yang menyediakan pengiriman data yang cepat dan tanpa koneksi antara aplikasi yang berkomunikasi di jaringan komputer, merupakan protokol yang lebih ringan daripada TCP karena tidak menyertakan mekanisme kontrol kesalahan dan pengiriman ulang. Network Layer (IP), protokol yang digunakan untuk mengirimkan paket data antara perangkat di jaringan komputer. IRP, protokol yang digunakan untuk menentukan alamat MAC (Media Access Control) dari alamat IP tujuan dalam jaringan lokal. RIRP, protokol yang digunakan oleh perangkat untuk menemukan alamat IP mereka sendiri berdasarkan alamat MAC mereka. ICMP, protokol yang digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan kontrol di jaringan IP. IGMP, protokol yang digunakan oleh perangkat dalam jaringan untuk mengelola dan berpartisipasi dalam kelompok multicast IP. Data Link Layer (PPP), protokol yang digunakan untuk mendirikan dan mengelola koneksi point-to-point antara dua perangkat melalui jalur komunikasi point ke point, seperti koneksi dial-up atau koneksi DSL. SLIP, protokol yang digunakan untuk mentransmisikan paket data melalui koneksi seri seperti RS-232 atau modem. Physical Layer, lapisan pertama dalam model OSI yang bertanggung jawab atas transmisi bit-bit mentah melalui media fisik seperti kabel tembaga, serat optik, atau gelombang radio. Lapisan ini menentukan bagaimana bit-bit data diubah menjadi sinyal listrik, optik, atau radio untuk transmisi melalui media fisik dan bagaimana perangkat di ujung yang berbeda dari media fisik dapat mendeteksi dan menginterpretasikan sinyal tersebut. TCP vs UDP. TCP, protokol yang menyediakan koneksi yang andal, terurut, dan error checker antara aplikasi yang berkomunikasi di jaringan komputer. TCP memastikan data dikirimkan dengan benar dan dalam urutan yang benar antara pengirim dan penerima. Fitur utama yaitu 1. Koneksi oriented, membangun koneksi logis antara pengirim dan penerima. 2. Kontrol aliran, menggunakan mekanisme untuk mengontrol laju pengirim data agar sesuai dengan kemampuan penerima. Pengurutan, memastikan data yang diterima oleh penerima diurutkan sesuai dengan urutan pengiriman. 4. Acknowledgement, menentukan ACK untuk mengonfirmasi penerima data oleh penerima. Retransmisi, melakukan retransmisi data yang hilang atau rusak untuk memastikan pengiriman yang andal. Analogi dari jaringan TCP yaitu TCP mirip dengan mengirim surat dengan penanganan yang teliti, yaitu UDP, protokol yang menyediakan pengiriman data yang cepat dan tanpa koneksi antara aplikasi yang berkomunikasi di jaringan komputer. UDP merupakan protokol yang lebih ringan daripada TCP karena tidak menyertakan mekanisme kontrol kesalahan dan pengiriman ulang. Fitur utamanya yaitu 1. Tanpa koneksi, tidak membangun koneksi logis sebelum mengirimkan data, sehingga lebih cepat daripada TCP. 2. Tidak ada kontrol aliran, tidak memiliki mekanisme untuk mengontrol laju pengiriman data. 3. Tidak ada pengurutan, tidak menjamin pengiriman data dalam urutan yang sama seperti pengirimnya. Tidak ada acknowledgement,
tidak menggunakan ICK untuk mengonfirmasi penerimaan data. Untuk analogi dari UDP sendiri atau UDP mirip dengan mengirim kartu pos tanpa konfirmasi pengiriman. Oke, next. Network Protocol. LDAP, protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola direktori yang tersimpan di server. Umumnya digunakan dalam lingkungan jaringan untuk menyediakan layanan direktori seperti menyimpan informasi pengguna, grup, atau sertifikasi global. SSL, protokol keamanan yang digunakan untuk mengamankan koneksi antara klien dan server di internet, menyediakan ekstipsis data, autentikasi server, dan integritas data untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. SSH, protokol jaringan digunakan mengakses dan mengelola perangkat jarak jauh dengan aman melalui koneksi terenkripsi, menyediakan autentikasi, enkripsi, dan integritas data untuk koneksi shell dan transfer file. IMAP, protokol yang digunakan untuk mengakses dan mengelola email yang tersimpan di server. Pengguna dapat membaca, mengirim, dan mengelola email dari berbagai perangkat dengan menjaga sinkronisasi antara server dan klien. HTTPS, versi aman dari protokol HTTP yang menggunakan SSL atau TLS untuk mengamankan transmisi data antara klien dan server di web, menyediakan enkripsi data, autentikasi server, dan integritas data untuk melindungi informasi sensitif dari serangan dan pencegahan akses yang tidak sah. Oke, next. Well-known port, server port. Well-known port, kumpulan nomor port yang telah ditetapkan secara standar untuk aplikasi tertentu dalam komunikasi jaringan. Nomor port berkisar antara 0 hingga 1023 dan sering digunakan oleh aplikasi yang paling umum dan penting dalam jaringan. Contoh nomor port protokol dan aplikasi itu port 80 protokol TCP atau UDP digunakan untuk HTTP dalam web browsing. Port 443 protokol TCP atau UDP digunakan untuk HTTPS, dan port 25, 22, dan 21. Reserved port, kumpulan nomor port yang disediakan untuk digunakan oleh aplikasi khusus atau layanan tertentu dalam komunikasi jaringan. Nomor port berkisar antara 1024 hingga 49151. Contoh nomor port protokol dan aplikasi port 143. Protokol TCP atau UDP digunakan untuk IMAP dalam akses email. Port 3306, protokol TCP atau UDP digunakan untuk MySQL database server. Dan port 5432, port 3389, port 8080. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.